Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Amha Zahra dengan NIM 11011941111 dari kelas TT43 Gabungan 0304. Di sini saya akan memaparkan tugas besar pada mata kuliah Literasi Data tentang perbedaan mahasiswa Teknik Telekomunikasi Telkom University kelas TT4304 terhadap keputusan belanja Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya, nah, ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rancangan eksperimen dan prosedur penelitian, yang ketiga ada statistika deskriptif, yang keempat metodologi atau uji statistik, dan yang kelima hasil dan kesimpulan. Nah, sebelum kita memasuki pendahuluan, saya akan memaparkan dulu apa research question yang saya pilih. Nah, jadi research question yang saya pilih adalah apa faktor yang mempengaruhi mahasiswa Teknik Telekomunikasi Telkom University kelas TT 4304 terhadap keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee. Nah, kemudian kita masuk pada pendahuluan. Nah, jadi kan perkembangan teknologi saat ini itu sudah masyarakat dalam tentunya ini memicu perubahan perilaku pada masyarakat, salah satunya yaitu dalam hal bertransaksi. Nah, penggunaan platform jual beli secara daring atau e-commerce itu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli kini lebih fleksibel dan nyaman karena bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi pada tahun 2021, ePrice ini melakukan survei untuk mengetahui layanan e-commerce yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Nah, hasil survei tersebut itu membuktikan bahwa e-commerce yang paling sering dikunjungi yaitu ada Tokopedia dengan 135,1 juta pengunjung, dan di peringkat 2 itu ada Shopee dengan 127,4 pengunjung dan diikuti dengan Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, setiap konsumen pastinya memiliki persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap e-commerce yang ada harus dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen tersebut. Nah, berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan itu, maka permasalahan penelitian ini meliputi apakah terdapat faktor yang mempengaruhi mahasiswa Teknik Telekomunikasi Telkom University kelas TT 4304 terhadap perbedaan keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee. Nah, apakah kemudahan dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia dan Shopee, kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, serta promosi penjualan di e-commerce Tokopedia dan Shopee dapat menjadi faktor yang membedakan keputusan pembelian e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada rancangan eksperimen dan prosedur penelitian. Nah, jadi untuk di rancangan eksperimennya, saya menyusun variabel yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan riset mengenai apa faktor yang mempengaruhi mahasiswa Teknik Telekomunikasi Telkom University kelas TT 4304 terhadap keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee yang meliputi variabel jenis kelamin pembeli, pengeluaran melakukan pembelian, kemudian dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia dan Shopee, kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, serta promosi penjualan di e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, variabel tersebut merupakan data primer. Nah, di mana data primer ini itu dikumpulkan oleh saya selaku peneliti secara langsung melalui metode survei. Nah, pada metode survei, saya melakukan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan berupa kuesioner yang harus diisi oleh responden melalui Google Formulir. Nah, data yang berhasil dikumpulkan termasuk dalam
kategori data terstruktur berupa tabel relasi yang berisi data statistik dari setiap indikator pertanyaan berdasarkan variabel data yang digunakan. Nah, selain itu saya juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari hasil data yang telah diolah oleh pihak yang diperoleh melalui website databox.katadata.co.id. Nah, kemudian untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan dengan menggunakan skala Goodman. Nah, di mana dengan skala pengukuran Goodman ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu setuju atau tidak setuju. Nah, selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Nah, prosedur yang pertama adalah menentukan tujuan dan metode pengumpulan data. Nah, jadi tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa Teknik Telekomunikasi kelas TT 4304 terhadap keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode survei. Nah, kemudian tahap yang kedua atau prosedur yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel yang ingin diketahui. Nah, variabel yang ingin diketahui untuk mendukung penelitian yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada jenis kelamin pembeli, kemudahan dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia dan Shopee, kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, serta promosi penjualan di e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, kemudian prosedur yang ketiga ada menentukan teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel. Nah, teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana teknik purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Nah, adapun responden yang dipilih itu harus memenuhi kriteria yang pertama itu kriteria adalah mahasiswa Teknik Telekomunikasi kelas TT 4304 dan kriteria yang kedua adalah pengguna e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 34 sampel atau 34 responden. Nah, kemudian prosedur yang keempat, kita menentukan rancangan survei yang sesuai. Nah, rancangan survei yang disusun dengan memasukkan indikator-indikator yang disesuaikan dengan variabel data sehingga didapatkan hasil penelitian yang komprehensif. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah rancangan survei beserta indikatornya. Nah, yang pertama itu ada variabel jenis kelamin pembeli. Nah, indikatornya yaitu laki-laki atau perempuan, kemudian variabel yang kedua itu pengeluaran melakukan pembelian. Indikatornya itu rata-rata pengeluaran melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia atau Shopee, yaitu dengan range kurang dari 30.000 sampai dengan di atas 500.000. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu kemudahan dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, di variabel ini itu terdapat 7 indikator. Yang pertama, petunjuk penggunaan aplikasi Tokopedia atau Shopee mudah dipahami. Yang kedua, aplikasi Tokopedia atau Shopee memudahkan saya mencari jenis barang yang diinginkan. Yang ketiga itu aplikasi Tokopedia atau Shopee itu memberikan berbagai pilihan pembayaran sesuai keinginan konsumen. Yang keempat itu aplikasi Tokopedia atau Shopee memberikan berbagai pilihan untuk jasa pengiriman barang sesuai keinginan saya. Yang kelima, aplikasi Tokopedia atau Shopee mudah diakses. Keenam, performa server aplikasi Tokopedia atau Shopee tidak mudah down atau error. Yang ketujuh, Tokopedia atau Shopee mudah dalam melakukan pengembalian dana dan pembatalan transaksi ketika konsumen menemukan barang yang yang dibeli tidak sesuai atau cacat. Kemudian variabel yang keempat ada kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi. Nah, untuk indikatornya ada 5. Yang pertama, penjual online Tokopedia atau Shopee jujur dalam transaksi. Yang kedua, penjual online Tokopedia atau Shopee mengirimkan barang sesuai dengan pesanan saya. Yang ketiga, penjual online Tokopedia atau Shopee selalu mengirimkan notifikasi dari barang yang dipesan hingga barang diterima konsumen. Yang keempat, penjual Tokopedia atau Shopee cepat dalam menangani komplain konsumen jika barang yang
dibeli tidak sesuai atau cacat. Yang kelima itu Tokopedia atau Shopee memberikan jaminan keamanan atas akun konsumennya. Nah, untuk variabel yang kelima itu promosi penjualan di e-commerce Tokopedia dan Shopee dengan 3 indikator. Yang pertama, Tokopedia atau Shopee sering memberikan potongan harga atau diskon, sering memberikan gratis biaya pengiriman barang atau gratis ongkir, dan indikator yang ketiga sering memberikan cashback. Nah, untuk selanjutnya ada statistika deskriptif. Nah, pada penelitian ini, data yang dihasilkan itu melalui metode survei disajikan dalam bentuk visual, yaitu dengan metode grafis bar chart. Kemudian disajikan perhitungan ukuran pemusatan data dan ukuran variabilitas. Nah, untuk ukuran pemusatan data itu berupa mean, median, mode. Nah, kemudian untuk perhitungan ukuran variabilitas itu ada perhitungan ukuran letak kuartil, desil, dan persentil, serta disajikan pula perhitungan penyebaran variabilitas yang meliputi standar deviasi, variance, dan range. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode grafis. Jadi, berdasarkan karakteristik datanya, maka metode grafis yang dipilih yaitu bar chart. Nah, metode grafis bar chart itu digunakan untuk memvisualisasi data pada semua variabel yang digunakan pada penelitian ini. Alasan menggunakan metode grafis ini itu karena bar chart dapat digunakan untuk variabel nominal dan ordinal, serta digunakan untuk variabel jenis kualitatif. Nah, dalam penelitian ini, itu jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan dengan skala Goodman. Nah, berikut ini adalah visualisasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui metode survei. Nah, yang pertama ini ada e-commerce yang sering digunakan oleh pembeli berdasarkan jenis kelamin. Di sini dapat dilihat bahwa baik perempuan maupun laki-laki itu lebih banyak menggunakan e-commerce Shopee daripada di Tokopedia. Nah, di Shopee sendiri ada 22 pengguna, sedangkan di Tokopedia itu ada 12 pengguna gitu. Nah, selanjutnya di sini ada rata-rata pengeluaran melakukan pembelian di e-commerce baik di Tokopedia maupun di Shopee. Yang warna hijau itu di Tokopedia di sini menunjukkan bahwa 4 orang melakukan rata-rata pengeluaran melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia itu kurang dari 30.000. Kemudian 1 orang itu rata-ratanya 30.000 lebih 1 perak sampai dengan 100.000. Kemudian 4 orangnya lagi melakukan rata-rata 300.000 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk di e-commerce Shopee itu yang paling rata-rata pengeluaran yang melakukan pembelian di e-commerce Shopee yang paling banyak itu 9 orang melakukan pengeluarannya lebih dari 500.000. Selanjutnya di sini ada kemudahan dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, di sini menunjukkan bahwa di e-commerce Tokopedia itu dalam hal mudah dalam melakukan pembelian dana itu semuanya setuju. Kemudian sedangkan di e-commerce Shopee itu ada 20 orang yang setuju dan 2 orang yang tidak setuju. Dan seterusnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya ada kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce Tokopedia dan Shopee dalam bertransaksi. Di sini juga menunjukkan bahwa Tokopedia itu dapat memberikan jaminan keamanan atas konsumennya. Yang setuju itu 8 orang dan yang tidak setuju itu 3 orang, sementara di Shopee itu yang setuju 17 orang, yang tidak setuju 5 orang, dan indikator lainnya yang dapat dilihat dalam bar chart ini.
Nah, selanjutnya di sini juga ada bar chart tentang promosi penjualan e-commerce Tokopedia dan Shopee. Di sini juga dapat terlihat bahwa Tokopedia itu sering memberikan cashback dan di sini disetujui oleh 10 orang dan tidak disetujui oleh 2 orang. Kemudian pernyataan Shopee sering memberikan cashback di sini 13 orang menyatakan setuju dan 9 orang menyatakan tidak setuju. Dan indikator lainnya yang dapat dilihat pada bar chart ini. Nah, selanjutnya di sini ada ukuran pemusatan data dan ukuran variabilitas. Nah, di sini dapat terlihat perhitungan dari ukuran pemusatan data dan variabilitas setiap indikator. Nah, ini totalnya. Di sini saya melakukan perhitungan menggunakan software IBM SPSS. Nah, jadi di sini bisa kita lihat seperti min totalnya itu 29,35, sedangkan standar error min-nya itu ada 0,337, kemudian mediannya totalnya ada 29, selanjutnya modenya ada 30. Nah, ini kenapa jumlah N-nya itu sama semuanya, 34, karena ini menyatakan jumlah responden, bahwa responden yang mengisi itu semuanya valid dan tidak ada yang missing. Dan bisa dilihat juga ini untuk standar deviation-nya, variance-nya, range-nya, minimum, maksimum, sum-nya, dan persentilnya. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada metodologi atau uji statistik. Nah, di metode ini, jadi penelitian ini itu menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui perbedaan faktor yang mempengaruhi mahasiswa Teknik Telekomunikasi Telkom University kelas TT 4304 terhadap keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee berdasarkan faktor kemudahan dan mengoperasikan dan melakukan pembelian di e-commerce Tokopedia dan Shopee. Kemudian ada faktor kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, dan faktor promosi penjualan di e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu multiple discriminant analysis. Nah, jadi kita flashback lagi, jadi jenis data yang digunakan pada metode penelitian ini yaitu data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan dengan dengan menggunakan skala Goodman. Nah, di mana dengan skala pengukuran Goodman ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu setuju atau tidak setuju. Nah, kemudian untuk sumber datanya, penelitian ini itu bersumber dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu didapatkan dari hasil survei yang disebarkan kepada responden melalui Google Formulir. Sedangkan data sekunder itu didapatkan dari hasil data yang telah diolah oleh pihak lain yang diperoleh melalui website. Nah, kemudian untuk teknik analisis datanya, dalam penelitian ini itu menggunakan analisis data kuantitatif. Nah, metode pengumpulan data dari responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner melalui Google Formulir dengan model tertutup karena jawaban yang disediakan dan pengukurannya itu menggunakan skala Goodman. Nah, selanjutnya, dalam analisis data itu dilakukan pengujian hipotesis, validitas, reliabilitas, pengujian statistik menggunakan uji analisis diskriminan, dan hasil analisisnya sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada teknik analisis datanya. Yang pertama itu kita melakukan uji hipotesis. Nah, jadi di teknik analisis data ini, penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif ya. Metode pengumpulan data dari responden yang digunakan dalam penelitian ini sudah dijelaskan juga bahwa kita menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Formulir dengan model tertutup.
karena jawaban yang telah disediakan dan pengukurannya itu menggunakan skala Goodman. Nah, untuk uji hipotesisnya itu berdasarkan data penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian yang dibentuk yaitu hipotesis statistik karena pengujian hipotesis ini itu berasal dari data sampel atau responden yang dipilih secara probabilistik dari populasi. Nah, untuk hipotesis penelitian yang dibentuk, hipotesis pertama terdapat perbedaan keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee. Hipotesis keduanya terdapat faktor kemudahan dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian, faktor kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, dan faktor promosi penjualan yang mempengaruhi mahasiswa teknik telekomunikasi Telkom University kelas TT 4304 terhadap keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee. Nah, kemudian untuk uji validitasnya itu digunakan untuk mengukur kemampuan kuesioner tersebut untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Nah, kriteria validitas yang digunakan adalah yang pertama, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan valid. Nah, jika R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, berikut ini adalah hasil uji validitas terhadap 34 responden yang dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu valid karena R hitung pada setiap pernyataan atau indikator itu lebih besar daripada R tabel. Nah, R tabel di sini yang kita pilih adalah 0,339. Nah, ini dapat dari mana? Sebentar. Nah, jadi karena di sini kan ada 34 responden dan saya memilih taraf signifikannya itu 5%, maka untuk nilai R tabelnya itu 0,339. Kemudian untuk R hitung ini itu didapatkan dari perhitungan IBM SPSS. Ini melalui uji korelasinya. Ya, misalnya gini, penjual online Tokopedia atau Shopee jujur dalam bertransaksi. Nah, di sini Pearson correlation-nya itu 0,481, sedangkan untuk nilai R tabelnya tadi kan 0,0339. Nah, di sini karena R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Begitupun dengan indikator dari masing-masing variabel lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada teknik analisis data selanjutnya, yaitu ada uji reabilitas. Nah, jadi menurut referensi, yaitu menurut Ghazali tahun 2018 itu menyatakan bahwa reabilitas atau pernyataan itu ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian dinyatakan reliable atau sangat baik atau sangat meyakinkan gitu. Nah, yang kedua itu jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka kuesioner penelitian itu dinyatakan tidak reliable atau kurang meyakinkan gitu. Nah, dari pengujian data semua variabel itu terbukti bahwa koefisien Cronbach alpha-nya itu di atas 0,6. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua konsep pengukuran setiap variabel dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliable ya. Nah, ini bisa diketahui di sini Cronbach alpha yang didapatkan itu kan 0,738, sedangkan nilainya, nah kemudian ini maksudnya kan berarti lebih besar daripada 0,6, maka kuesionernya penelitian ini dinyatakan reliable. Nah, untuk teknik analisis data selanjutnya itu ada uji statistik. Jadi pengujian statistik itu menggunakan uji analisis diskriminan. Nah, analisis diskriminan merupakan teknik multivariat yang termasuk dependence method, yaitu data variabel dependen yang harus berupa data kategori, sedangkan data independen berupa data non-kategori. Nah, menurut
Ariskiana pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa analisis diskriminan itu dapat digunakan untuk menguji perbedaan kepuasan pengguna jasa. Nah, makanya maka dari itu saya menggunakan pengujian uji analisis diskriminan. Nah, selanjutnya di sini ada hasil analisis. Nah, jadi dalam penelitian ini, analisis diskriminan itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang menyebabkan perbedaan keputusan pembelian pada e-commerce, Tokopedia, dan Shopee. Nah, analisis diskriminan mempunyai asumsi bahwa varians variabel bebas untuk setiap grup harus sama dan varians di antara variabel-variabel bebas juga harus sama. Nah, langkah awal dapat melihat tabel box M yang nanti akan saya tampilkan selanjutnya. Nah, untuk melihat apakah diskriminan dapat dilakukan atau tidak. Nah, tentunya ini dengan ketentuan tertentu. Yang pertama itu ada hipotesis H0 itu menyatakan bahwa grup covariance matrix adalah relatif sama. H1 itu menyatakan grup covariance matrix adalah berbeda secara nyata. Nah, untuk kepuasan dengan dasar signifikansi sendiri, yang pertama itu jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05, berarti H0-nya diterima, sedangkan jika signifikansinya kurang dari 0,05, berarti H0-nya itu ditolak. Nah, ini ada tabel dari box M ya. Jadi berdasarkan tabel ini terlihat bahwa nilai box M itu adalah 2,837 dengan nilai signifikannya itu 0,099. Nah, ini kan lebih besar daripada 0,05 yang menandakan bahwa grup covariant matrix adalah sama. Nah, hal ini itu menunjukkan data penelitian ini itu sudah bisa memenuhi asumsi analisis diskriminan dan dapat dilakukan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu menguji signifikansi dari fungsi diskriminan dengan cara melihat nilai Wilks lambda ini. Nah, dan melihat tingkat signifikansi chi-square-nya. Nah, angka Wilks lambda yaitu berkisar 0 sampai 1, yang artinya itu jika mendekati 0, maka data dari setiap kelompok itu cenderung berbeda. Namun jika angkanya mendekati 1, maka dari tiap kelompok itu cenderung sama. Nah, berdasarkan tabel ini diperoleh angka Wilks lambda-nya itu sebesar 0,838. Nah, di mana angka tersebut itu cenderung mendekati angka 0. Maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara e-commerce, Tokopedia, dan Shopee. Nah, pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansinya itu 0,018, yang mana lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara keputusan pembeli e-commerce, Tokopedia, dan Shopee. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 itu dapat diterima. Nah, kemudian kita menguji eigenvalues-nya. Jadi setelah kita mengetahui Wilks lambda, maka dapat diketahui yang didasarkan pada tabel eigenvalue. Nah, eigenvalues ini bertujuan untuk mengukur presentase variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh varians dari variabel bebas yang dipilih dari model diskriminan. Nah, persentase diketahui dengan menguadratkan angka canonical correlation. Nah, ukuran skala keeratan hubungan yaitu dengan skala 0 sampai 1. Jadi semakin tinggi nilai canonical correlation, maka semakin baik fungsi tersebut menjelaskan variabel yang diamati. Nah, berdasarkan tabel eigenvalues ini, nilai canonical correlation-nya itu 0,403 yang menunjukkan keeratan hubungan yang tidak terlalu tinggi karena mendekati 0. Nah, selanjutnya uji hipotesis 2 itu dapat diketahui dengan melihat nilai dari canonical discriminal function koefisien. Nah, tabel tersebut itu menunjukkan ini ya. Tabel tersebut itu menunjukkan adanya satu variabel yang membedakan keputusan pembelian, yaitu variabel kepercayaan, khususnya
mengetahui jaminan keamanan atas akun konsumen dengan nilai 1. Dengan ini nilai 1, sehingga hasil dari penelitian ini hanya variabel kepercayaan, khususnya itu mengenai jaminan keamanan atas akun konsumen yang menjadi pembeda keputusan pembelian antara Tokopedia dan Shopee. Nah, sedangkan variabel kemudahan dan promosi penjualan itu tidak terdapat perbedaan keputusan pembelian antara Tokopedia dan Shopee, maka hipotesis 2 itu dapat diterima. Selanjutnya, berdasarkan tabel ini, itu dapat dilihat bahwa grup sentroid yang merupakan nilai dari rata-rata pada diskriminan bagi setiap pernyataan di dalam masing-masing kelompok. Grup sentroid untuk laki-laki itu 0,276, sedangkan untuk perempuan itu min 0,661. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa secara rata-rata skor diskriminan kedua jenis kelamin itu berbeda dalam memilih e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu menilai validasi analisis diskriminan dengan melihat tabel classification result. Nah, di mana tabel ini itu digunakan untuk menentukan prediksi responden dengan tepat untuk analisis diskriminan. Nah, model diskriminan ternyata layak nih digunakan untuk analisis diskriminan atau valid digunakan pada penelitian ini. Karena apa? Karena diperoleh angka ketepatan yang cukup tinggi, yaitu di sini dengan nilai 76,5%. Dengan demikian, maka model yang dibentuk dapat menjadi estimasi kecenderungan pembeli e-commerce sebesar 76,5%. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu hasil dan kesimpulan. Nah, untuk hasilnya, berdasarkan hasil penelitian, jadi menunjukkan bahwa terdapat faktor nih yang mempengaruhi mahasiswa teknik telekomunikasi kelas TT 4304 terhadap keputusan pembelian e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, hal ini juga mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aris Kiana pada tahun 2015 bahwa terdapat perbedaan keputusan pembelian dengan menggunakan analisis diskriminan. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian, kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, serta promosi penjualan di e-commerce Tokopedia dan Shopee dapat menjadi faktor yang membedakan keputusan pembelian e-commerce Tokopedia dan Shopee. Nah, jika dilihat dari tabel canonical discriminant function coefficient yang tadi ya, di mana dapat terlihat variabel mana yang paling membedakan terhadap keputusan pembelian e-commerce Tokopedia dan Shopee. Ya, ternyata yang membedakan adalah variabel kepercayaan antara penjual dan pembeli, kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, di mana variabel kepercayaan itu lebih membahas mengenai memberikan jaminan keamanan atas akun konsumen. Nah, hal ini itu mendukung penelitian yang dilakukan juga oleh Gunawan dan Ayu Ningtyas pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kepercayaan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Sementara itu tidak dapat perbedaan keputusan pembelian antara e-commerce Shopee dan Tokopedia pada variabel kemudahan dalam mengoperasikan dan melakukan pembelian dan promosi penjualannya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa teknik telekomunikasi Telkom University kelas TT 4304 terhadap keputusan belanja online melalui Tokopedia dan Shopee. Nah, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, yaitu terdapat perbedaan keputusan pembelian e-commerce Shopee dan Tokopedia. Dan yang kedua, kepercayaan antara penjual, pembeli, dan perusahaan e-commerce dalam bertransaksi, khususnya mengenai jaminan keamanan atas akun konsumen, itu yang menjadi faktor yang membedakan pembeli atau konsumen itu memutuskan melakukan belanja online di e-commerce Tokopedia atau Shopee. Nah, sekian presentasi tugas besar pada mata kuliah literasi data yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak
kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih juga kepada Bapak Rizky Wijaya yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Semoga Bapak selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.